Ohio. Halo manusia baik, sudah siap melihat dan mendengarkan publikasiku Kertas Daring 2020? Jangan lupa untuk follow akun media sosialku, like, share, dan subscribe juga ya. Arigatou gozaimasu. Hai manusia baik, setelah kita mengetahui apa itu moderasi beragama, kemudian pentingkah mempelajari moderasi beragama, untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang bagaimana memanfaatkan media digital agar bisa menyapa kalangan milenial untuk menyuarakan moderasi beragama. Karena zaman sekarang tidak mungkin kaum milenial jauh dari media digital, terkhusus media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi media-media lainnya. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya agar millennials ini ikut serta dalam menyuarakan moderasi beragama? Mari dengarkan podcastku yang bakal dibahas oleh Romzi Ahmad, yaitu sebagai CEO founder Muslim Milenial, sebagai Wakil Ketua Cyber Kreasi, dan sebagai Asisten Staf Khusus Milenial Presiden Republik Indonesia. Selamat mendengarkan. Terkait dengan memaksimalkan sosial media untuk keperluan dakwah, untuk keperluan menyebarkan value Islam yang ramah, bukan yang marah gitu ya, yang ajak bukan yang mengejek dan seterusnya. Saya rasa pertama adalah dengan memahami algoritmanya yang sudah tadi dijelaskan, bagaimana kita tidak terburu-buru bikin antitesis dari tesis yang disampaikan oleh kelompok yang mungkin kita tidak suka, tapi memberikan narasi penyeimbang sehingga bisa berpotensi untuk dibaca baik kelompok yang ultra konservatif, baik dia konservatif ke kanan atau konservatif ke kiri. Yang kedua adalah dengan menyadari bahwa sosial media adalah salah satu dari media dakwah yang paling optimal yang bisa kita lakukan hari ini. Mengutip kata-kata dari Kiai Halwani Nawawi di An-Nawawi Berjan di Pondok Pesantren di Purworejo, beliau pernah menyampaikan ke saya begini, saya baru pulang dari ngisi pengajian, saya harus berjalan sekitar 2 jam, kemudian berbicara di depan 200 orang dalam tablik akbar, berbicara di depan 200 sampai 400 orang dalam sebuah tablik akbar, katanya. Orang menyebut saya dai, dan saya merasa punya kewajiban berdakwah. Anak muda itu punya follower lebih dari 500 rata-rata, beberapa misalnya Bakalis punya follower 50.000. Artinya kata Kiai Halwani, pertanyaannya adalah siapa yang punya tanggung jawab dakwah kalau kalian punya kemampuan berbicara ternyata lebih besar daripada ulama sekalipun. Artinya memang kewajiban dakwah menjadi kewajiban kita semuanya. Nah, memaksimalkan fungsi sosial media untuk kita spreading hal-hal yang positif, tidak menjadikan sosial media untuk untuk membagikan hal-hal yang justru malah negatif atau menegasi wajah agama di ruang publik. Menurut saya itu harus dilakukan. Nah, kalau terkait kita sebagai content creator ya, kalau cara memaksimalkan fungsi sosial media ini dengan memperluas jangkauan. Jadi kalau jangkauan sosial media ini biasanya kan kita dibuat jadi chambers itu ya. Nah, kolaborasi itu dibuat harus lebih luas gitu, Prof. Jadi biasanya memang masalahnya betul kata Prof tadi juga disampaikan bahwa kalau ada orang bikin konten, maka konten itu ditujukan untuk kelompoknya gitu, bukan untuk kelompok di luar gitu. Nah, kalau untuk dakwah digital memang sebaiknya pada saat kita bikin konten itu, maka konten itu ditujukan untuk semua orang, bukan untuk kelompok pribadi aja gitu. Dan salah satu karakter dari generasi milenial dan post milenial adalah mereka butuh instant and constant feedback gitu. Mereka butuh feedback langsung. Kebayang nggak kalau misalnya kita mendorong orang-orang untuk misalnya, lu belajar agama nggak bisa lewat Google, belajar agama itu nggak bisa lewat YouTube, belajar agama harus ketemu ustadz langsung. Kemudian ikut pengajiannya misalnya atau sholawatannya Habib Syekh. Berapa kali dia harus ikut sholawatannya Habib Syekh sampai menemukan konten soal mandi junub yang tadi disebut oleh Habib Hussein gitu. Nah, sementara mereka butuh constant feedback dan instant feedback itu dari pertanyaan yang ada di kepala mereka.
Makanya ada dalam kajian psikologi ada istilah bahwa generasi post milenial itu punya Google Reflect. Jadi refleks kalau dia punya pertanyaan dia akan lari ke Google untuk mencari jawabannya. Nah, tanggung jawab siapa untuk memberikan jawaban yang tepat di sana? Dia tanggung jawab buat kita semuanya. Kalau kita memang kurang concern dalam pembuatan konten, maka saya khawatir malah justru mereka akan membaca konten-konten dari kelompok yang ultra konservatif, kemudian membuat algoritma dia terus-menerus menunjukkan konten yang sentimennya sama dengan konten awal yang dibuka gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang concern di isu membuat konten sosial media, betul kata Habib Hussein, jangan sampai kita memproduksi konten yang itu terlalu jauh. Apa kalau tadi istilahnya Mbak Kalis itu nggak aktual gitu loh diskursusnya. Saya waktu awal-awal mendirikan ini ya, bareng sama teman-teman mendirikan AIS Nusantara, saya mendorong anak santri untuk bikin konten soal wudhu, mandi junub, apa semua, mereka tuh pada nggak tertarik gitu. Mereka tuh udah membicarakan soal esensi Tuhan misalnya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan gitu lah. Pokoknya maunya mendiskusikan hal semacam itu, sementara konten-konten sederhana yang biasanya itu malah justru FAQ ya, frequently asked question lah by orang-orang yang baru mau mendalami agama, kelompok-kelompok moderat yang merasa sudah, terutama santri ya, yang merasa isu-isu keagamaan yang didiskusikan sudah melampaui hal itu, jadi nggak tertarik untuk bikin konten itu gitu. Jadi itu sih kira-kira poin-poinnya yang harus dipakai. Pertama, kalau saya boleh rangkum, pertama adalah memahami algoritmanya sosial media dengan hashtag, memahami pentingnya menggait influencer seperti Habib Hussein berhasil menggait banyak influencer untuk amplifikasi narasi Islam cinta yang disampaikannya. Dan yang kedua adalah membangun konten berdasarkan kebutuhan pasar, bukan berdasarkan kepada semangat keagamaannya sendiri gitu. Kalau saya pernah ngomong bahwa kadang seorang agamawan berbicara idealnya agama, sementara orang-orang yang baru mau belajar agama sedang tidak membicarakan idealnya agama. Mereka sedang bertanya sebenarnya bagaimana caranya beragama gitu. Nah, artinya coba saya nggak ngomong ini mendowngrade namanya konten yang sudah diproduksi oleh orang-orang yang memang sudah concern di isu itu, tapi membuatnya lebih detail, lebih sesuai dengan frequently asked question yang biasanya dimunculkan oleh kelompok-kelompok oleh teman-teman kita yang masih baru belajar agama. Nah, millennials, itu tadi pembahasan podcastku kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus media sosialku yang lainnya dan juga media sosial Kukerta Daring 2020. Hatur nuhun.